Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan, saya Zalfa Lidiana dari kelas 11.5. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi fisika di bab 5, yaitu mengenai momentum dan impuls. Nah, pada video kali ini, saya akan menjelaskan pengertian momentum dan impuls. Yang kedua, yaitu hubungan antara keduanya. Yang ketiga ada hukum kekekalan momentum, dan yang terakhir ada jenis-jenis tumbukan. Baik, kita langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian momentum. Nah, jadi teman-teman, momentum adalah ukuran kecenderungan benda yang bergerak untuk mempertahankan gerakannya. Rumusnya yaitu P sama dengan M dikali V, dengan keterangan P sama dengan momentum dengan simbol Kg M per S, lalu ada M, massa benda dengan simbol Kg, dan yang ketiga ada V, yaitu kecepatan benda dengan simbol M per S. Nah, jadi momentum itu berbanding lurus dengan massa. Momentum juga berbanding lurus dengan kecepatan, dan semakin besar massa atau kecepatan suatu benda, maka semakin besar pula momentumnya. Nah, contohnya, misal truk yang bergerak memiliki momentum lebih besar daripada sepeda. Karena apa? Karena massanya lebih besar. Lalu yang kedua yaitu besaran vektor pada momentum. Nah, momentum itu termasuk besaran vektor ya teman-teman. Nah, artinya momentum itu memiliki besar atau nilai dan juga arah. Contohnya, yang pertama, mobil bergerak ke timur, maka momentumnya juga ikut ke timur. Lalu yang kedua, mobil bergerak ke barat, maka momentumnya juga ikut ke barat. Nah, lalu yang ketiga ada pengertian impuls. Nah, apa sih impuls itu? Impuls adalah gaya yang bekerja pada suatu benda dalam selang waktu tertentu. Rumusnya yaitu I sama dengan F dikali delta T, dengan keterangan I sama dengan impuls dengan simbol NS. Yang kedua itu F, itu sama dengan gaya dengan simbol huruf N. Dan yang ketiga ada delta T, yaitu selang waktu dengan simbol huruf S. Nah, jadi impuls itu akan semakin besar jika gaya yang diberikan semakin besar dan waktu kontak semakin lama. Nah, contohnya misal menendang bola lebih kuat menghasilkan impuls yang lebih besar. Lalu yang keempat adalah hubungan impuls dan momentum. Ini merupakan konsep paling penting dalam bab ini teman-teman. Jadi, impuls itu sama dengan perubahan momentum. Rumusnya, I sama dengan delta P sama dengan M dalam kurung P2 dikurangi V1. Artinya, impuls menyebabkan momentum benda berubah. Juga, semakin besar impuls, semakin besar perubahan momentum. Contohnya, bola diam ditendang sehingga bergerak. Nah, tendangan memberikan impuls yang mengubah momentum bola dari 0 menjadi tertentu. Selanjutnya yang kelima yaitu hukum kekekalan momentum. Nah, bunyi hukumnya yaitu jika tidak ada gaya luar yang bekerja pada suatu sistem, maka jumlah momentum sebelum dan sesudah peristiwa tetap. Rumusnya yaitu sigma P sebelum sama dengan sigma P sesudah. Nah, jadi total momentum sistem selalu tetap selama tidak ada gaya luar. Contohnya, tembakan senapan, roket meluncur, dan 2 bola biliar yang bertumbukan. Lalu, yang keenam atau yang terakhir ada tumbukan atau kolisan.
Apa sih tumbukan itu? Jadi, tumbukan adalah peristiwa bertemunya dua benda dalam waktu singkat sehingga saling memberikan gaya. Nah, jenis-jenis tumbukan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada tumbukan lenting sempurna. Ciri-cirinya momentumnya kekal, energi kinetiknya juga kekal, dan tidak ada energi yang hilang. Contohnya, tumbukan antar benda yang sangat elastis, dan yang kedua itu bola baja. Nah, yang kedua ada tumbukan lenting sebagian. Ciri-cirinya yaitu momentumnya tetap dan sebagian energi kinetik berubah menjadi panas atau bunyi. Contohnya, bola basket memantul ke lantai. Dan yang ketiga yaitu tumbukan tidak lenting sama sekali. Ciri-cirinya adalah yang pertama, setelah tumbukan, kedua benda menyatu. Yang kedua, momentumnya tetap. Dan yang ketiga, kehilangan energi kinetik paling besar. Rumusnya, V sama dengan M1 V1 ditambah M2 V2 per M1 ditambah M2. Contohnya, dua plastisin bertabrakan lalu menempel. Nah, jadi kesimpulannya adalah berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan dapat disimpulkan bahwa momentum adalah hasil kali massa dan kecepatan suatu benda, sedangkan impuls adalah hasil kali dan selang waktu yang menyebabkan perubahan momentum. Hubungan keduanya dinyatakan bahwa impuls sama dengan perubahan momentum. Selain itu, pada sistem yang tidak dipengaruhi gaya luar berlaku hukum kekekalan momentum, yaitu jumlah momentum sebelum dan sesudah peristiwa itu tetap. Dan konsep ini digunakan untuk menjelaskan berbagai jenis tumbukan, yaitu tumbukan lenting sempurna, tumbukan lenting sebagian, dan tumbukan tidak lenting sama sekali. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan dan salah dalam pengucapan kata dan kurang rinci dalam menjelaskan materi subbab ini. Mohon dimaafkan. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.